أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أمة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada subuh yang mulia ini kita semuanya diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah, panjang umur dalam kondisi ibadah. Moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan Allah, diridhai hidup kita dunia akhirat, dan moga-moga semuanya diberikan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa ala ma nawasalahus salih wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu li dini, hasbiyallahu lima ahamani, hasbiyallahu liman bagha alayya, hasbiyallahu liman hasadani, hasbiyallahu liman kadani bisu, hasbiyallahu indal maut, hasbiyallahu inda su'ali bil qabri, hasbiyallahu indal mizan, hasbiyallahu inda sirat, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alhamdulillah. Besok kita insyaallah sudah mulai puasa. Berarti ini hari terakhir bulan Sya'ban. Innar Rajab syahrul istighfar wa Sya'ban syahrus salawat wa Ramadan syahrul Quran. Bulan Rajab adalah bulan diturunkan kita untuk beristighfar. Bulan Sya'ban adalah bulan diturunkan tentang keutamaan membaca salawat. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Di situ Allah turunkan Al-Quran yang mulia. Makanya persiapkan diri kita menyongsong Ramadan dengan kegembiraan. Man fariha bidukhulir Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa orang yang gembira hatinya dengan kedatangan Ramadan, Allah haramkan dirinya tersentuh daripada api neraka. Persiapan kedatangan tamu, persiapkan hidangan-hidangan yang memuaskan tamu kita. Persiapkan hidangannya, bukan makanan. Ramadan hidangannya adalah ibadah.
Di antaranya ibadah yang utama, ada satu hadis Nabi bersabda, al jannah mustaqah ila arba'ati nafarin. Surganya Allah itu merindukan 4 orang. Subhanallah, kita yang dirindukan surga. Siapa 4 golongan yang dirindukan surganya Allah? Yang pertama, talil Quran. Orang yang dirinya ini kesenangannya, namanya isim fa'il, orang yang senang baca Quran. Jadi badannya ini kayak channelnya itu senang Quran, matanya senang ngelihat Quran, telinganya senang mendengarkan Quran, mulutnya membaca Quran, ya. Kemudian tangannya senang baca Quran, kakinya senang melangkah ke tempat-tempat Quran, dan tidak setiap amalan kecuali orang itu ingin mencari sesuatu yang ada Al-Qur'annya. Ini Quran boleh ndak? Ini boleh ndak menurut Quran? Jadi semuanya mesti dikembalikan ke dalam Al-Quran. Ramadan banyak keutamaan orang membaca Quran itu. Ya paling ndak planning lah kita selama Ramadan ini paling dikit moga-moga khatam sekali. Ya, sekali kita khatam Quran. Kalau sampai tidak ada planning, nanti asal-asalan, nanti Ramadan asal baca. Kalau sehari ya enggak, karena tidak di planning. Dapat banyak, dapat sedikit, kadang tidak baca. Coba sampai target sehari 1 juz, khatam sampai. Ya. Di antaranya orang-orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah, Al-Habib As-Sayyid Muhammad bin Alwi bin Alwi An-Abbas Al-Maliki Al-Hasani, dalam karangan kitab beliau yang bernama Khasaisul Ummati Muhammadiyah, kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kekhususan di antaranya ma'adallahu ta'ala minat thawabil azim wal fadlil jazim ala tilawatil Qur'anil Karim. Allah memberikan pahala yang agung dan karunia yang besar bagi orang yang membaca Al-Quran. Jadi kalau sampean kepingin nyari pahala loh ya, kepingin yang banyak gitu, jalur Al-Quran. Kalau terima amal yang pasti diterima sama Allah, selawat. Ya. Kalau kepingin cari yang besar gitu, Quran. Sebab Quran itu bukan pahalanya, bukan per surat. Jadi Quran ini punya maziyah, ada 30 juz. Sampai baca sampai khatam. Nah, umpamanya bareng-bareng 1 juz, tidak masalah. 30 juz semuanya khatam, doa khatmil Quran. Idza khatamal abdul Qur'ana, kalau pas ada orang khataman Quran tiba-tiba baca doa khatmil Quran, termasuk ya waktul istijabah. Waktu istijabah adalah waktu orang khatam Al-Quran. Jadi orang itu pas khatam Quran doa, itu doanya didengar sama Allah. Kenapa? Sebab di situ diaminkan 60.000 malaikat. Sampeyan baca apa doanya yang di Quran itu? Amin, amin, amin. Ya, Allahumma ja'alil Qur'ana fid dunya qarina. Amin, kata malaikat. Wa fil qabri munisa, jadikanlah Al-Quran di dalam kuburku ya Allah. Quran menjadi penenang jiwaku, penghibur diriku.
Amin, kata malaikat. Maka sampai di kuburan sendirian lagi. Temannya siapa? Ya tidak ada temannya orang di kuburan. Belatung, cacing-cacing tanah, ulat-ulat, kalajengking, ular. Quran datang menghibur. Wa fil qiyamati syafi'a, jadikan Al-Quran nanti di hari kiamat memberikan syafaat saya. Wa 'alas sirati nuran, jadikan Al-Quran ya Allah di atas titian sirat itu menjadi penerang, jadi senter. Maka maaf, Nabi Ibrahim ketika diterangkan masalah sirat, beliau minta selamat. Nabi Ismail memanggil nanti, kata Nabi Ibrahim, wahai Ismail, bagaimana aku mau nolong kamu? Aku aja ngelihat sirat kayak gini. Sebab kalau dipikir Pak, sirat itu tidak ada yang selamat kalau tidak dapat pertolongan Allah. Sifatnya sirat loh ya. Ya apa sifatnya sirat? Dalam kitab Daqaiqul Akhbar, Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, as-sirat jisrun, satu jembatan, alamat ni jahannama, tempatnya di mana jembatan itu? Di tengah-tengah neraka. Di tengah-tengah neraka. Loh, di tengahnya aja sudah bikin neraka lagi. Dan sampean pasti lewat situ nanti. Sampean kalau tidak mau masuk surga, ya jangan lewat sirat. Orang sirat itu dari mahsyar menuju surga itu harus ngelewatin jembatan namanya sirat. Nah sirat itu tempatnya di atas, di bawahnya itu neraka jahanam. Seperti halnya sampean mau ke Palaran, ke Sungai Kledang, harus ngelewatin jembatan. Jembatan yang mana terserah sampean, Mahulu, Mahakam, Mahkota, yang jelas gitu. Tidak ada jalan, ada jalan telapak kaki masuk ke daerah seberang, harus jembatan. Di bawahnya sungai, sungainya Sungai Mahakam, jelas dalamnya ya, sungai terpanjang di Indonesia. Terus dalam lah api. Sementara kita kalau di sirat itu kanan kiri ini api. Wa im minkum illa wariduha, dan tidaklah kalian pasti akan mendatangi neraka jahanam. Jadi sama ini nanti datangin neraka jahanam, karena sirat itu berada di atas, di bawahnya, di atasnya neraka jahanam. Pasti dijilat, pasti. Karena dzalika ala rabbika hatman maqdiya, yang demikian itu sudah distempel sama, sudah dipastikan semuanya lewat sirat. Cumannya ini Pak, nanti kalau sampean punya amaliyah, mungkin ahli baca Quran, mungkin ahli sholawat, mungkin ahli potong hayawan kurban, sampai tidak kena panas. Lil musalli alayya nur, orang nang ahli sholawat kepadaku dia punya cahaya senter. Lu senternya ini sudah luar biasa Pak. Coba sampai lewat jalan pematang sawah yang mati lampu, paling tidak sampai mikir Pak, iya kalau tidak ada ular. Paling tidak pematang sawah lo ya, sampai ada jalan pematang sawah, apalagi terkenal situ banyak kobranya. Tidak berani sampai jalan pakai, kecuali pakai senter, seret sana kosong. Maka neraka jahanam itu sudah jelas, jembatannya aja tidak kelihatan Pak. Coba bayangin sampai jalan lewat jalan makam gitu, kabut gelap, terus tidak ada pembatasnya kanan kiri, berani sampean?
Neraka jahanam apa sirat tidak ada pembatasnya kanan kiri supaya tidak masuk ke sana. Memang tujuannya supaya orang kalau kepleset masuk kok itu. Ya. Makanya sampean kan kalau basuh kaki waktu wudu, Allahumma tsabbit aqdami yauma tazillu fihi al-aqdam. Ya Allah, kokohkan kakiku ini ya Allah di atas titian sirat di mana banyak manusia hari itu pada kepleset. Lah keplesetnya bukan ke tanah, neraka jahanam. Yang seandainya seujung jarum neraka jahanam itu bocor, bumi langit ini semuanya mencair. Ya. Nabi Muhammad tanya sama malaikat Jibril, "Ya Jibril, sifli wa na'atli jahannam." Jibril, tolong kasih saya sifat dan bentuknya neraka jahanam itu ya Pak. Gini Muhammad, lau kanat silsilatun min nari jahannam law wudiat ala jabalin larfadat wa tadakdakat. Kalau ada cincin dari neraka jahanam diambil, ditaruh di atas gunung yang paling kuat di dunia ini. Ini saya begitu ditaruh di ujungnya, bumi itu langsung, gunung itu akan mencair, kemudian mendidih jadi air. Bluk 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 bluk. Tadinya kokoh, terbuat dari bebatuan yang keras, dikasih cincin dari neraka satu, langsung mencair, kayak es dibakar api, kemudian mendidih. Muhammad, seandainya neraka jahanam itu bocor, maka melelehlah ujung jarum. Coba ujungnya jarum, meleleh semuanya. Muhammad, semenjak Allah ciptakan neraka, malaikat Malik belum pernah tersenyum. Ada ya satu orang tidak pernah senyum itu Pak kalau di dunia ini ada yang orang tidak pernah senyum, berarti saudaranya memper ya. Jadi mulai diciptakan malaikat Malik itu tidak pernah senyum. Bayangkan ketemu orang tidak pernah senyum teman Pak. Ya, itu malaikat Malik. Satu sifatnya sirat gelap, azlamu minal lail, lebih gelap dari malam. Malam yang pekat, sirat itu lebih pekat. Kemudian ada kuminasyari, lebih kecil dari rambut. Coba sampean kalau berjalan di atas titian sirat, siratnya lebih kecil dari rambut. Kira-kira ya apa pikiran kita? Kemudian ahaddu minas suyub, sudah kecil, gelap, lebih tajam dari pedang. Su'udun alfasanah, naik 1000 tahun. Wastiwaun alfasanah, lurus 1000 tahun. Wahubutun alfasanah, turun 1000 tahun. Jangankan naik 1000 tahun Pak, saya pagi tadi itu ya berangkat ke masjid, di rumah mobil saya kan ketinggalan di masjid tadi malam Pak Haji. Saya turun ngejar Habib Yasir, ternyata beliau sudah di dalam. Turun saya lari, subuh jalan, kan ada tanjakan uang masjid itu yang kenceng ya. Saya bilang sama anak saya, "Duh, berat juga nih naik duh ya." Sama anak saya jalan, "Ya Allah, saya bayangkan cuma tanjakan dikit aja, usia kayak gini naik sudah terasa." Di mana ini bagian paha ini, apalagi pagi hari belum gerak, terasa. Ini cuman tempo 1 menit. Bayangkan kalau kita nanjak 1000 tahun, ya 1000 tahun, lurus 1000 tahun, turun 1000 tahun, maka ada 7 tanjakan gini, 21.000 tahun. Wa 'alas sirati nuran, ya Allah jadikan Al-Qur'an di atas titian sirat jadi lampunya ya Allah. Selamat lurus naik. Enak Pak kalau punya lampu. Dan orang yang ahli selawat nanti, ahli selawat itu nanti kata malaikat Jibril sudah janji sama Nabi Muhammad, Muhammad,
tidaklah ada umatmu yang senantiasa berselawat kepadamu kecuali nanti di hari kiamat illa akhudhu biyadi, aku kepingin megang tangan dia, wa amurruhu ala sirat, nanti orang ini tak lewatkan cuman di atasnya sirat, bukan nempel siratnya Pak, tak lewatkan cuman dia tidak nempel di situ. Kalau nempel lambat Pak, secepat-cepatnya barang nempel tetap lambat. Mobil laju masih nempel bannya lama, motor kaki, malaikat Jibril berjanji tak naikkan di atasnya, berarti pakai pesawat. Cuman malaikat Jibril terbang, wa amurruhu ala sirat kal barkil khotif, tak tarik, tak wud, tak ajak lewat, cuman di atasnya aja. Dia ngelewatin siratnya ada, cuman dia di atas wud, tak lewatkan di atas titian sirat kal barkil khotif, kayak kilat yang menyambar. Udah sampai. Ya, kita ke Balikpapan kalau naik mobil kan masih 2 jam gitu. Naik pesawat Pak setengah jam tidak sampai. Ke Melak, tahu Melak sampean ya? Lojanan agak sana dikit. Ya, itu kalau perjalanan darat 8 sampai 9. Saya biasanya kan kalau hari gini Senin ini di Melak saya. Sebelum rutin di sini di Melak. Karena Covid ini akhirnya tidak pernah ke Melak lagi sudah. Ya, biasanya Ahad ke sana, malam Senin ceramah, subuh ceramah, langsung pulang naik pesawat. Jadi kayak rutinan di An-Nur Sita sini aja. Artinya rumah sama saya dari sini, dari rumah kemana Pak Haji nih? Ke Bengkuring ke sini setengah jam. Dari bandara ke Melak cuman setengah jam, 25 menit. Kan sama kayak rutinannya aja, cuman beda kendaraan. Sini pakai mobil setengah jam, pakai pesawat ya, cuman 25 menit ke Melak itu. Nggak tinggi-tinggi juga, kelihatan hutannya Mahakam kelihatan, kelapa sawit kelihatan. Turun tempo 9 jam cuman setengah jam. Dengan apa? Pesawat. Tempo 21.000 tahun, hitungannya lewat sirat normal. Nanti dengan malaikat Jibril kalbarkil khotif, kayak kilat yang menyambar. Siapa? Orang yang ahli sholawat. Ada juga agak lambat tapi selamat, orang yang punya kendaraan hayawan kurban. Azimu duhayakum, ya, perbesar hayawan kurban kalian, fa innaha matayakum ala sirat yaumal qiyamah, karena hayawan kurban kalian itu adalah kendaraan kamu di atas titian sirat nanti pada hari kiamat. Makanya kalau korban yang gede sekalian, mau berapa Ji beli? Murah aja 30 juta. Ini kurban sapi nyari yang 11 juta. 11 juta ditimbang cuma 40 kilo. Gede sekalian, yang bagus, yang mulus. Ya. Ada saya pernah hayawan kurban kambing Pak. Ya Allah, lihat kok enggak tega kita. Kurus tinggal gitu. Saya bilangin belum dipotong mati kambing ini. Tak bilang ini siapa yang ngasih, tidak ada yang ngomong. Ya, di masjid, satu masjid saya mau motong, tidak tega. Ini kurban kok kurus betul ini. Diambil apanya? Ya. Jadi termasuk Quran Pak, fadilahnya Quran itu menerangi nanti lewat di atas titian sirat. Keutamaan Quran yang pertama kata Nabi diantaranya annal qari' lahu bi kulli harfin hasanah wal hasanah bi asri amsalia, ya, yafhamu au bi ghairi fahmin. Nah ini baca Quran setiap huruf itu kasih pahala 1 dan 10 pahala 1 itu pahalanya 10.
La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam itu satu huruf. Bal aliful harfun, wal lamu harfun, wal mimu harfun. Satu huruf satu berarti tiga. 3 kali 10 30. Dia bacanya fahmin bifahmin, faham artinya, au bi ghairi fahmin, atau kita ndak faham artinya, penting baca. Ya, apalagi kalau dibacanya waktu sholat. Makanya saya peringatkan sama jamaah-jamaah ahli tarawih ini, sampean nikmati sholat sama imam. Sebab maaf, di mana-mana itu makmum itu ngelihat imamnya. Wah, imam ini lawas ini jam 10 tuntung. Kenapa? Qurannya panjang. Lah sampe ndak bisa panjang kan mending ikut yang panjang kalau memang mau. Ya, coba sekali-kali khatam Quran dalam sholat. Bisa sendiri, bisa melalui orang lain. Kalau melalui orang lain, ada masjid-masjid yang khatam Quran sehari baca 1 juz. Ada kalau masjid kita ya. Di masjid mana kayak Darussalam ya, Darussalam khatam Quran. Tidak apa-apa, orang sama cuma denger aja. Yang serius imamnya sampean cuma amin modal satu toh, sampean ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Selebihnya imam lagi baca, sampean dengarkan aja. Sama, sampean dengarkan Quran dengan baca sama. Sampean cuma dengar alhamdulillah 1 juz khatam. Ada Pak, semalam itu ada yang 1 juz, ada yang semalam itu 3 juz tarawih. Oh, ini sekali-kali praktekkan sini yang 3 juz cocok ini. Ampihan. Oh, jangankan 3 juz, kasih ayat 20 ayat tiap tarawih aja ndak mau, sama maunya kulhu aja. Ya. Lila fi Quraisyin kulhu. Inna atainakal kautsar kulhu. Wal asri kulhu. Itu yang seneng sampean. Ya. Tapi ndak masalah. Itu Masya Allah loh, kalau sampean baca pas waktu Quran yang dibaca, waktu sholat, apalagi sholatnya berdiri. Nah ini kepada ibu-ibu lagi, ada berdiri, ada duduk. Nah bagi ibu-ibu yang terutama ibu-ibu yang ketika sholat tarawih uyuh, letih, karena mungkin di rumah sudah banyak kesibukan, ngerawat anak ini banyak macam, usianya senja, tarawih sunnah. Nanti kalau tidak mampu berdiri, silakan duduk. Pakai kursi terserah, tidak pakai kursi terserah. Duduk aja daku. Pokok ikut terus 20 rakaat ikut. Jangan terus aku istirahat, duduk terus tidak sholat, duduk-dudukan. Jangan, sampean ikut walaupun sampean sholatnya caranya duduk. Karena sholat sunnah duduk itu diperbolehkan. Nggih, diperbolehkan. Kayak Rasulullah sholat sunnah di atas onta. Saya tadi sholat qobliyahnya di atas mobil Pak Haji. Jadi saya ini tiap hari sholat qobliyah saya itu di atas mobil. Begitu arah mobil kita sudah menghadap kiblat, saya takbiratul ihram. Lu enaknya punya mobil gitu Pak Haji. Allahu Akbar, ndak pegang setir. Kalau sepeda motor kan ngefot nanti ya. Kalau mobil kan ndak, Allahu Akbar, pegang setir sudah. Allahu Akbar, sami Allah. Yang ndak ada sujudnya Bang. Nah, sujudnya kemana kita ya? Isyarah. Nabi sholat witir di atas onta. Ya, di atas onta. Artinya mudah. Jangan dijadikan alasan karena letih. Sayang loh Pak. Man tatawwa'a fi bil khair bi khoslatin minal khair. Siapa orang yang mengerjakan khoslah, satu tingkah, satu perbuatan, pokoknya satu, dan itu sifatnya khair, baik. Sampean sedekah khair, sampean sholat sunnah khair, ya ini sunnah-sunnah loh umpamanya, ya
Itu kalau dikerjakan di bulan Ramadan kaman addal faridah fima siwahu, nilainya seperti fardu di luar daripada Ramadan. Sampean sedekah sunnah, ayo sini aku ada rezeki. Ini sunnah sedekah, bukan zakat sampean, bukan zakat, sedekah. Hari-hari sedekah. Tapi pas waktu dikasihkan di bulan Ramadan kaman addal faridah, persis kayak sampean mengeluarkan zakat. Nah, sunnah kalau ngasih uang anak-anak sunnah, tapi nilainya kayak orang zakat. Waman adda faridah, beda lagi nanti. Kalau sampean ngerjakan yang fardu, nanti bedanya kaman adda faridah sab'ina, ya, seperti melakukan barang yang fardu 70 kali. Sampean sholat wajib subuh, nilainya kayak 70 kali subuh. Sholat duhur kayak 70 kali sholat duhur. Begitu taraweh 20 rakaat kayak sholat subuh 20. Karena nilainya kayak fardu, cuman di luar Ramadan. Keutamaan Ramadan, makanya jangan disia-siakan. Ini kalau sampean waktu sholat dengarkan Quran nih, ada imamnya yang baca 1 juz, sampean dengarkan. Apa kata Nabi? Man qara'al Qur'ana wa huwa qa'imun yusalli. Siapa orang yang membaca Al-Quran dia qaim. Qaim itu berdiri, posisinya qaim, terus yusalli, ngelaksanakan sholat, baik imam maupun makmum. Apa yang diberikan oleh Allah? Lahu bi kulli harfin, 1 huruf Allah berikan mi'atu hasanah, 100 kebaikan. Alif lam mim, 100. Wa man qara'al Qur'ana wa huwa qa'idun yusalli. Siapa orang yang membaca Al-Quran posisinya duduk, cuman dia sholat. Nah, ini bisa dilakukan ibu-ibu sambil duduk, ya, Qurannya taruh di sampingnya, bantal, pakai bantal taruh di sampingnya, duduk enak sudah, kayak baca Quran biasa gini, cuman posisinya digeser dikit Qurannya. Allahu Akbar. Nah, begitu baca surat, baca Qurannya, seret, Allahu Akbar, sami Allahu hamidah, sujud Allahu Akbar, duduk Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Begitu baca surat sambil ngelihat, dibuka pelan-pelan, seret, dapat 1 lemper. Sama aja duduk, cuman posisi sampean sholat, pahalanya ndak sama. Sampean sholat duha, ngambil Quran, taruh Quran di samping sampean, mumpung Ramadan, sholat duhanya tetap, baca Qurannya dalam sholat. Man qara'al Qur'ana wa huwa qa'idun yusalli. Siapa orang yang baca Quran posisinya duduk sholat, ya, 1 huruf kata Nabi, lahu bi kulli harfin hamsuna hasanah, 50 kebaikan. Alif lam mim, 50. 1 ayat aja sudah 150. Wa man qara'al Qur'ana wa huwa 'ala tuhrin. Siapa orang yang sholat, siapa orang yang baca Quran cuman dia suci, punya wudu, kayak sampean gini, 1 huruf 25. Kalau ndak punya wudu, kentut umpamanya, kan kentut, baca Quran alif lam mim, atau yang gampang qul huwallahu ahad, qul 2 huruf, huwa 2, Allah 4, ahad 3, 3, 4, 10. Qul huwallahu ahad umpamanya, qul 2, huwa 2, ya, 4, 3, 11. Sampai posisinya tidak punya wudu, lahu bi kulli harfin 1 huruf,
asru hasanat, 10 kebaikan. Wal hasanatu wahidah, 1 kebaikan. Khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Tidak punya wudhu lah ini, kentut umpamanya, kecuali haid. Kalau haid diniatin jangan baca Quran, dzikir, ya. Kalau pegang tidak boleh sampai tidak punya wudhu, tapi boleh baca. Tidak punya wudhu, kentut ke apa? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Punya 10 kebaikan. Ini. Qala al-Imam Nawawi inna annal madhhab al-mukhdar al-sahih alladhi alaihi man ya'taminu minal ulama. Nah ini menurut madhab nang sahih, pilihan semuanya mufakat anna qiraatul Quran afdalu minat tasbih wa tahlil wa ghairi ma minal azkar, bahwasanya baca Quran itu lebih utama daripada sampean membaca tasbih, daripada sampean membaca dzikir, daripada sampean membaca tahmid. Karena Quran ini sudah lengkap Pak. Sampean kalau baca Quran, makanya niatnya baca Quran itu banyak. Niat nuntut ilmu, niat dzikir, niat sholawat, niat tadawi, berobat. Jadi sampean kalau baca Quran niatnya berobat Pak. Karena di Quran itu adalah ndak apal doanya, apal Quran, niatnya Quran, maka cukup saya berniat ya mengamalkan membaca Quran ini ala manawa salafus soleh. Aku berniat membaca Quran ini sebagaimana niatnya orang-orang soleh, para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk niat berdoa di situ. Jadi kalau sampean di situ ada doanya Quran, sampean kalau ndak niat untuk berdoa di dalam Quran itu berarti doa punyanya orang yang punya doa. Contoh Nabi Ibrahim berdoa, wa qala rabbi habli minas shalihin. Karena sampean ndak niat berdoa di dalam Quran, maka itu doa adalah doanya Nabi Ibrahim. Tapi begitu sampean itu niat doa dalam Quran, maka itu masuk doanya sampean. Obat, banyak Quran itu ayat-ayat tentang kesembuhan, ya, ayat-ayat penjagaan. Jadi sampean cukup niat, ya Allah aku membaca Quran ini berniat seperti niatnya orang-orang soleh, para wali-walinya Allah. Jadi sampean ngikutin mereka. Niatnya berapa? Niatnya baca Quran. Sampean cuma numpang dompleng di situ. Ya, karena keterbatasan kita, ilmu kita yang tidak sampai seperti ilmu beliau, maka kita mengikuti beliau. Sebagaimana sabda Nabi, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Paling utamanya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Dalam hadis, wa fadlu kalamillah ala sairil kalam. Keutamaan kalamnya Allah mengalahkan atas selain kalam. Daripada kalamnya Allah, kafadlillah ala khalqih, seperti keutamaan Allah mengalahkan kepada makhluknya. Rawahu Tirmidzi. Ini insyaallah nanti dilanjutkan pertemuan yang akan datang tentang keutamaan daripada orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama masih tentang keutamaan membaca Quran. Nah, mulai nanti bismillah di planning ya, Qurannya dibersihkan yang belum dipegang. Dibuka Qurannya, nawaitu ya Allah aku niat kepingin Ramadan menghidupkan dengan bacaan Al-Quran. Planning paling tidak khatam sekali, syukur-syukur lebih, paling tidak 10 hari udah khatam sekali, 20 hari khatam 2 kali, ya. Hari ketiga khatam 3 kali. Moga-moga sedikit yang disampaikan ini bermanfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah
الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف باللسان لا إله إلا الله كل يوم وفي زان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم اللسان أبلغ علينا من لسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين آمين يا الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله الملك الحق محمد رسول الله العبد الأمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأولياء رب العالمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان بجاه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.